Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin sepuh bin sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, seluruh ketua DKM dan staf-stafnya, para antum semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi kita lanjutkan talim kita yang mana menurut schedule kita berada mengawali surat An-Nisa ayat sekitar petang puluhan ya, 47. Di awal surat Nisa ayat sekitar 40-an, 46 kurang lebih. Ini ayat turun kepada orang-orang Yahudi yang mana mereka itu, nah kan gini agak terangan dikit. Harrafu na'tan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu merubah. Ini temanya cocok Pak dengan Maulid ini. Mereka ini merubah-rubah sifat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di kitab mereka. Sehingga mereka ini menggunakan lafaz-lafaz dan juga mereka menggunakan lafaz-lafaz yang kelihatannya lafaz-lafaz itu bagus tapi tidak bagus. Kelihatannya biasa-biasa aja tapi ini kalimat-kalimat celaan. Kita baca ayatnya sendiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala minalladzina hadu. Artinya sebagian orang-orang Yahudi, ya hampir semuanya, yang enggak itu sedikit saja. Minalladzina hadu, dan sebagian orang-orang Yahudi ada kelompok-kelompok kaum yuharrifunal kalimah. Mereka merubah-rubah. Pak, mereka ini Pak, orang ahli kitab Yahudi Nasrani ini, kalau kita bilang ini Qur'annya mengatakan, sebagaimana Qur'ani kebenaran hak mengatakan kalau kitab-kitab mereka itu ya, bagian baik itu perjanjian baru maupun perjanjian lama itu sudah berubah. Nanti mereka akan mengatakan kalau memang kitab kita, kata mereka nih, ini palsu, mana yang asli tunjukkan. Gitu. Kita ditantang untuk menunjukkan. Jawaban apa? Jawabannya yang berhak menunjukkan itu bukan kita, ya kamu. Tunjukkanlah kalau kitab kamu masih asli. Kan ya bukan kita yang harus sibuk nunjuk cari itu ya. Mana ini Quran berbicara yuharrifunal kalimah, mereka merubah kalimat-kalimat, ayat-ayat alladzi anzalallahu fit Taurat, yang Allah telah turunkan di Taurat tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tempatnya, kan ya begitu ceritanya. Wa yaquluna, dan mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini Pak, kelompok Yahudi ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya saya tahu kamu itu mengimani saya kalau saya ini Nabi terakhir. Apa kata mereka? Enggak, saya enggak tahu itu. Begitu Pak ceritanya. Makanya wa yaquluna, dan mereka berkata sami'na wa asoina, ya kami dengar tapi kami enggak nurut. Gitu. Ini mereka berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan wasma ghairu musma'in, dengar tapi pura-pura ora dengar.
Dengar tapi pura-pura orang dengar. Pak, kalau orang mau nun sewu itu budak sekalian masih mending. Tahu gak? Orang tuli sekalian itu masih mending. Tapi kalau pura-pura tuli, Jawanya dalam bahasa halus Jawa itu pura-pura etok-etok budak. Nah ini repot Pak. Jawa halus loh ya. Etok-etok budak ini bahaya ini. Orang tidur bisa dibanguni. Tapi kalau etok-etok turu, tuh etok-etok. Pura-pura tidur repot. Dibangun ya gak bangun etok-etok. Tuh etok-etok. Jadi kalau tidur sekalian dibanguni bisa. Tuh tidur. Tapi kalau pura-pura tidur, hatta disiram air sak tong juga orang bangun, pura-pura itu ceritanya. Lah Yahudi kayak begitu. Waro'ina ini ayat ini sudah ada di surat Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, artinya ru'una. Sekilas artinya perhatikan kami, tapi itu kalimat ejekan, kalimat celaan, kalimat cacian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, layam bi alsinatihim. Jadi mereka ini membolak-balikkan fakta dengan mulutnya. Wa ta'nan fiddin, dan mereka itu mencela, mencaci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, ini kan sifat-sifat mereka, suka ngerubah kalimat. Makanya Gusti Allah terakhir dalam ayat ini Gusti Allah berfirman, walau annahum qalu sami'na wa ata'na. Kan tadi Yahudi mengatakan kami dengar dan kami tidak nurut. Sami'na wa asaina. Seandainya Yahudi itu mengatakan sami'na wa ata'na sama dengan orang Islam, ya, sami'na wa ata'na. Walau annahum, seandainya mereka berkata qalu sami'na wa asaina wasma', dan kami dengar, wandurna. Jadi gak boleh orang mengatakan ra'ina Pak, tapi harus undurna. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul undurna. Hanya kalimat tapi beda. Kalau ra'ina itu dari kata ru'una, celaan, tapi undurna, perhatikan kami. Seandainya mereka mengatakan sami'na wa ata'na, tadi kan asaina, sami'na wa ata'na, kemudian mereka mengatakan wasma', gak pakai ghairu musma'in, gak pakai etok-etok apa, dengar. Kemudian wandurna, gak pakai ro'ina tapi mengatakan durna, apa jawabannya? Lakana khairal lahum, niscaya baik bagi mereka. Itu, tapi mereka gak mau merubah sifatnya. Walakin akan tetapi la'anahumullah bikufrim, Allah telah melaknat karena kekafiran mereka. Fala yu'minuna illa qalilan. Jadi Yahudi itu tidak akan beriman kecuali ada yang beriman tapi sedikit. Contohnya kalau zaman-zaman sahabat itu yaitu Abdullah bin Salam. Tuh. Nah, makanya kalau Bapak baca akhir surat Ra'd, akhir surat Ar-Ra'd, ketika orang kafir mengatakan, orang kafir Quraisy mengatakan kepada Nabi, lasta mursalan kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Jadi orang Yahudi, orang-orang Quraisy mengatakan mengingkari kerasulan Rasul, mengingkari kenabian Nabi Muhammad, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad dengan mengatakan akhir surat Ra'd, lasta mursalan, kamu bukan seorang rasul. Cukup yang jadi saksi kafa billahi baini wa bainakum. Cukup Allah Ta'ala sebagai saksi kalau Nabi Muhammad betul-betul Rasulnya. Bahkan Allah Ta'ala sumpah di surat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yang cukup Allah Ta'ala sebagai saksi waman indahu ilmul kitab, dan yang di sisinya ahli kitab. Siapa? Kalau Bapak baca tafsirnya yaitu ahli kitab yang beriman seperti pendeta Yahudi Abdullah bin Salam. Itu. Jadi Allah Ta'ala sudah Pak, orang Israel itu yang beriman, seandainya ada yang beriman sedikit. Kenapa? Sudah kena laknat. Walakin la'anahumullah, Allah Ta'ala melaknat mereka bikufrihim, karena kekafiran mereka. Ngeyel, cengkal, dan tengil. Itu Pak. Fala yu'minuna, mereka tidak bakal beriman illa qalilan, kecuali sedikit dari mereka. Itu ceritanya begitu Pak. Ya udah deh, biar istirahatnya lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.